Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Marsalina dengan NIM 2104539 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika penduduk Indonesia dengan mata kuliah Media Pembelajaran Geografi. Dinamika penduduk Indonesia. Kompetisi yang harus dicapai yaitu menganalisis dinamika penduduk Indonesia dan dampaknya pada berbagai bidang kehidupan. B. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa menjelaskan jumlah persebaran dan kepadatan penduduk Indonesia dan dampaknya. Kedua, menganalisis komposisi penduduk Indonesia. Ketiga, menganalisis mobilitas penduduk, penyebab dan dampaknya. C. Uraian materi. Yang pertama, jumlah persebaran dan kepadatan penduduk. Penduduk dalam satu wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Penduduk suatu wilayah didefinisikan sebagai orang yang biasa atau sehari-hari tinggal di wilayah itu. Cara ini disebut juga menggunakan konsep usual residence. Persebaran penduduk, konsentrasi penduduk di setiap permukaan bumi tidaklah sama. Manusia hidup tersebar di setiap penjuru dunia secara tidak merata, bahkan di setiap negara. Dari hasil sensus yang dilakukan setelah dipetakan, tampak bahwa tempat tinggal penduduk tersebar secara tidak merata. Tugas geografi kemudian adalah melakukan analisis mengapa persebaran itu tidak merata, membandingkan karakteristik geografis wilayah yang padat dan yang jarang. Modul pembelajar mandiri. Penduduknya serta menggali faktor-faktor geografis manakah yang mempengaruhi persebaran penduduk tak merata. Perubahan penduduk. Setiap wilayah di muka bumi ini tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa kependudukan yang tetap untuk jangka waktu tertentu. Senantiasa terjadi perubahan-perubahan karena di setiap wilayah pasti terjadi kelahiran, kematian, atau berpindah tempat. Oleh karena itu, kajian fenomena penduduk tidak berhenti pada suatu dekade saja, tetapi senantiasa dilakukan secara terus-menerus. A. Sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dalam proses pengumpulannya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sensus, registrasi, penduduk, dan survei. Selain itu juga terdapat catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dari instansi pemerintah. Secara teoritis, data registrasi penduduk lebih lengkap daripada sumber-sumber data yang lain, karena kemungkinan tercecernya pencatatan peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk sangat kecil. Namun demikian di negara-negara berkembang seperti juga Indonesia, data-data kependudukan dari hasil registrasi masih jauh dari memuaskan. Hal ini disebabkan karena kejadian-kejadian vital seperti kelahiran dan kematian yang tidak dicatatkan sebagaimana mestinya. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, dan menyusun, serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Secara lebih terperinci, keterangan-keterangan yang dikumpulkan tergantung pada kebutuhan dan kepentingan negara, keadaan keuangan, dan kemampuan teknis pelaksanaannya, serta kesepakatan internasional yang bertujuan supaya mudah membandingkan hasil sensus antara negara yang satu dengan negara lainnya. Agar hasil sensus penduduk dapat diperbandingkan antara beberapa negara, maka disepakati untuk melaksanakan sensus penduduk tiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0. Pelaksanaan sensus penduduk tiap 10 tahun sekali dimulai pada tahun 1970, mulai tahun 1940. Ada beberapa negara yang melaksanakan sensus penduduk tiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0 dan angka 5. Yang kedua, registrasi penduduk.
Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan tempat tinggal atau perpindahan atau migrasi, dan pengangkatan anak. Karena mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan, maka disebut juga registrasi vital dan hasilnya disebut statistik vital. Registrasi ini berlangsung terus-menerus mengikuti kejadian atau peristiwa. Karena itu, statistik vital sesungguhnya memberikan gambaran mengenai perubahan yang terus-menerus. Jadi, berbeda dengan sensus dan survei yang menggambarkan karakteristik penduduk hanya pada suatu saat tertentu saja. 3. Survei. Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan. Keduanya hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dilakukan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas, namun informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biasanya survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel. B. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP 2010 adalah sebesar 237.641.326 jiwa. Jika dibandingkan dengan sensus penduduk terdahulu, maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, Indonesia berada pada urutan keempat dengan jumlah penduduk yang mencapai 256 juta jiwa setelah Cina, India, dan Amerika. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut pulau-pulau di Indonesia adalah sebesar 1,25% per tahun, yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari periode ke periode memiliki kecenderungan menurun. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program keluarga berencana yang diluncurkan sejak tahun 1980. C. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten, maupun antar perkotaan dan perdesaan. Akibat dari tidak merata penduduknya, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan pemukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti berikut. Yang pertama yaitu transmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, pengendalian jumlah penduduk dengan program KB atau penundaan usia menikah. Persebaran penduduk menurut pulau di Indonesia sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mengelompokkan pulau-pulau tertentu. Persebaran penduduk menurut provinsi dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk Indonesia atau sering disebut dengan distribusi penduduk menurut provinsi. Persebaran penduduk sangat terkait dengan kepadatan penduduk, karena penduduk yang tersebar tidak merata menunjukkan ada daerah yang merupakan tempat akumulasi penduduk karena kesuburan atau fasilitas lainnya, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk menjadi tempat tinggal dan tempat mencari nafkah. Demikian juga sebaliknya. D. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan atau suatu wilayah administrasi. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk, yaitu jumlah kepadatan penduduk dibagi luas wilayah.
Kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP 2010 adalah sebesar 124 jiwa kilometer. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, angka ini meningkat karena tahun 2000 angka kepadatan penduduk Indonesia adalah 107 jiwa per kilometer. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer. Semakin besar angka kepadatan penduduk, maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Angka kepadatan penduduk bermanfaat untuk hal-hal berikut. Yang pertama, untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Kedua, sebagai referensi dalam pelaksanaan pemerataan dan persebaran penduduk. Ada 3 jenis kepadatan penduduk. Yang pertama itu kepadatan penduduk kasar. Kepadatan penduduk kasar sering pula disebut dengan kepadatan penduduk aritmatik, menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk kasar juga disebut dengan kepadatan penduduk aritmatik. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk fisiologis, menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah, lahan yang ditanami atau lahan pertanian. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk agraris. Kepadatan pertanian menunjukkan jumlah penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah, lahan budidaya. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan pertanian. Dua, permasalahan penduduk terhadap pembangunan. Yang pertama yaitu masalah tingkat pendidikan. Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju. Yang kedua yaitu masalah kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian. Karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan oleh kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan, kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi yang rendah, penyakit menular, dan lingkungan yang tidak sehat. Yang C. Masalah tingkat penghasilan atau pendapatan. Tingkat penghasilan atau pendapatan suatu negara biasanya diukur dari pendapatan per kapita, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita rendah. Hal ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli, dan lain-lain. Yang kedua, jumlah penduduk banyak. 3. Permasalahan penduduk terhadap lingkungan. Populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia. Setiap orang memerlukan energi, lahan, dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Kalau populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tetapi kenyataannya adalah populasi tumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya yang ada sehingga akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah. Yang keempat yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu. Misalnya, pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Mengetahui komposisi penduduk diperlukan untuk merencanakan kegiatan pada masa mendatang. Komposisi penduduk yang paling penting untuk diketahui adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Hal ini untuk mengetahui berapa banyak penduduk dengan umur produktif, berapa angka ketergantungannya, dan bagaimana perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dan seterusnya.
Pada akhirnya, semua itu digunakan untuk merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan. Lima, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Mobilitas seperti ini disebut dengan mobilitas fisik. Ada dua jenis mobilitas fisik, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas yang dilakukan penduduk baik permanen maupun non-permanen ini sering pula disebut sebagai migrasi. Overpopulation atau kelebihan penduduk mendorong seseorang untuk bermigrasi. Population pressure atau tekanan penduduk telah memaksa manusia untuk mencari jalan keluar guna mempertahankan hidupnya. Tujuan utama bermigrasi tentunya mencari kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, atau paling tidak adalah untuk mempertahankan eksistensi diri. A. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen disebut juga dengan migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi atau batas politik. Yang pertama itu migrasi eksternal, adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ada 3 migrasi eksternal, yaitu imigrasi, adalah masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. B. Emigrasi. Emigrasi merupakan keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Yang C. Remigrasi. Remigrasi adalah proses kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah pindah dan menetap di negara asing. 2. Migrasi internal. Migrasi internal ini terbagi, yang pertama itu ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan dan penetapan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan pembangunan negara karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. B. Urbanisasi. Urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan akibat perluasan kota. Urbanisasi disebabkan oleh faktor pendorong, yaitu pertama, desa mengalami kelebihan penduduk. Yang kedua, banyak penduduk desa tidak mempunyai tanah untuk bercocok tanam. Yang ketiga, pendapatan rendah. Keempat, penduduk desa pergi ke kota guna memperbaiki taraf hidup yang rendah. Faktor penarik. Yang pertama yaitu kota menyediakan lapangan kerja yang luas. Yang kedua, kota memiliki fasilitas umum yang lebih baik. Yang ketiga, kota merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan sehingga sangat menarik bagi orang-orang desa untuk bersekolah di kota. C. Ruralisasi. Ruralisasi merupakan bentuk perpindahan penduduk dari kota ke desa yang merupakan kebijakan dari proses urbanisasi. B. Mobilitas permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas non-permanen dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu komutasi atau mobilitas ulang-alik. Komutasi adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen, pergi dan pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Yang kedua yaitu sirkulasi. Sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. C. Mobilitas tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 18 tahun atau lebih dan tidak menganut batas umur maksimal. Jadi, penduduk yang berusia kerja usia 18 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi masih digolongkan sebagai tenaga kerja. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.